Halo, aku Imam Pratama, NIM 20.25097. Aku sebagai penyusun materi. Halo, saya Malinda Sateningrum dengan NIM 20.25103 sebagai penyusun materi. Hai, nama saya Naftalia Rahma dengan NIM 200025098 sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya Adelina Rahma Pertiwi dengan NIM 20000251106. Saya berperan sebagai narator. Halo, saya Sigit Bayu dengan NIM 200.25105. Di sini saya sebagai editor video. Halo, saya Lenia Lulu Herianto dengan NIM 20000251110 sebagai editor video. Halo, perkenalkan nama saya Lukman Hakim, nomor induk mahasiswa 20150250252. Saya di sini berperan sebagai editor video. Dia gimana? Udah sembuh? Oh, udah sembuh? Tapi kok ngomongin gitu sih? Mau gimana kabarnya? Katanya kemarin jatuh. Oh iya, itu kebaya merah dan ditangkap. Apa? Kemarin kamu jatuh kan? Oh iya, itu apa namanya? Tukang bakso kemarin kasihan, duitnya hilang. Kok jawabanmu gitu sih? Kamu nggak apa-apa tau ini, malam? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Kok agak aneh jawabanmu? Enggak, normal kok. Oh ya udah ya. Aku mau ke sana dulu ya. Oh iya, Baik, sehat-sehat Mam. amin. Setelah menonton video tersebut, dapat kita amati bahwa tokoh perempuan dan tokoh laki-laki setelah kepalanya terbentur mengalami gangguan berbicara dan gangguan pemahaman. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah berhubungan dengan psikolinguistik? Bersama saya, Novita Aulia dan Adelia Rahma, selama beberapa menit ke depan akan membahas tuntas fenomena ini. Teori pertama adalah teori Wernicke. Karl Wernicke adalah seorang ahli saraf, ahli patologi, dan psikiater Jerman yang membuat penemuan mendasar mengenai fungsi otak. Wernicke, salah satu anggota berpengaruh dari sekolah neuropsikiatri Jerman pada abad ke-19,
yang memandang semua penyakit mental sebagai akibat dari cacat dalam fungsi otak. Dia percaya bahwa kelainan dapat dilokalisasi ke daerah tertentu dari korteks cerebral dan dengan demikian dapat digunakan untuk menentukan fungsi daerah ini. Wernicke menjadi salah satu orang pertama yang memahami fungsi otak tergantung pada jalur saraf yang menghubungkan berbagai wilayah otak dengan setiap wilayah berkontribusi pada aktivitas sensorik-sensorik yang relatif sederhana. Wernicke juga berperan dalam menunjukkan dominasi oleh belahan otak kanan atau kiri. Teori yang kedua adalah teori Broca. Paul Broca lahir pada 28 Juni 1824. Ia merupakan seorang ahli bedah yang berkaitan erat dengan perkembangan antropologi fisik modern di Prancis dan studinya mengenai lesi otak berkontribusi secara signifikan untuk memahami asal-usul afasia, hilangnya atau gangguan kemampuan untuk membentuk atau mengartikulasikan kata-kata. Nah, Karl Wernicke dan Paul Broca merupakan dua tokoh pencetus teori Wernicke dan teori Broca. Nah, dua teori tersebut akan digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan menelaah fenomena dalam video tersebut. Mengapa tokoh perempuan dan laki-laki setelah kepala yang terbentur mengalami gangguan berbicara dan pemahaman. Penjabaran teori. Afasia merupakan gangguan bahasa yang diakibatkan oleh kerusakan pada korteks. Afasia adalah suatu penyakit yang diperoleh apabila seseorang telah memiliki suatu sistem linguistik atau bisa juga dikatakan seorang penderita afasia merupakan seseorang yang telah mempunyai kemampuan dan penguasaan terhadap suatu bahasa. Penyakit ini dikhususkan untuk gangguan berbahasa saja. Apabila seseorang memperoleh kecederaan di otak sejak lahir, secara langsung telah menghalanginya untuk memperoleh bahasa apapun dan orang tersebut tidak dapat disebut sebagai seseorang yang mengalami afasia. Afasia pada dasarnya disebabkan oleh adanya kecederaan atau luka pada korteks atau pada trek serat putih yang menempatkan pusat bahasa di dalam korteks. Afasia dapat menyebabkan kesulitan dalam berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis, tetapi tidak mempengaruhi kecerdasan. Afasia yang akan dibahas di sini adalah afasia Wernicke dan afasia Broca. Afasia Wernicke juga disebut posterior sensorik atau reseptif afasia. Merupakan gangguan yang dikenal dengan afasia reseptif di mana kerusakannya terjadi pada bagian lingkaran suatu hemisfer yang dominan bahasa atau biasanya di hemisfer cerebri kiri otak, yaitu otak yang lebih dominan. Kerusakan yang terjadi berdekatan dengan korteks auditori. Afasia Wernicke menyebabkan menurunnya pemahaman yang kronik serta bicara tetap lancar dan normal mondar-mandir. Tetapi kata-kata penderita tidak bisa dimengerti, atau kata salat jargon afasia. Penamaan, pengulangan kata-kata yang didengar, membaca, dan menulis juga nyata terganggu. Gejala yang nampak apabila bagian ini terganggu adalah A. Pendengaran normal. B. Produksi tuturan penderita pada dasarnya agak fasih dan tidak tersekat-sekat, tetapi sedikit terhenti dan mempunyai kontur intonasi yang normal. Penderita afasia Wernicke pada umumnya mempunyai kurang lebih 30-80% istilah neologistik. Istilah ini merujuk pada kata-kata baru dan ujaran baru yang berpadanan dengan struktur fonologi bahasa penderita dan tidak mempunyai maksud yang bebas. Dengan demikian, afasia Wernicke dapat pula disebut dengan afasia neologistik jargon. Output tuturan kadang diiringi oleh teka-teki parafasia fonemik yang mengandung pengulangan dan pembalikan fonem. Afasia fonemik disebut juga dengan parafasia literal yang terjadi karena keliru terhadap neurologi yang sudah tersimpan antara fonem dengan huruf dalam abjad.
Penderita dikatakan keliru dengan huruf-huruf sehingga ia disebut mengalami parafasia literal. C. Upaya pemahaman penderita pada dasarnya tidak begitu baik. Karena seorang penderita afasia Wernicke tidak dapat melakukan pengawasan diri. Penderita tidak menyadari bahwa sebagian besar outputnya merupakan ujaran yang salah dan tidak dapat dipahami. Di pihak lain, aspek sintaksisnya relatif normal. Dalam suatu struktur kalimat, kata benda biasanya hadir mengisi ruangan kata benda. Adjektif mengisi adjektif, begitupun seterusnya. Afasia Broca dikenal juga dengan gangguan motorik atau afasia ekspresif. Afasia Broca dapat terjadi akibat kerusakan pada bagian ketiga lingkaran depan hemisfer dominan kiri. Kerusakan ini terjadi pada korteks motorik yang mengawal otot pertuturan. Kerusakan pada korteks motorik ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut. A. Fungsi motorik berada dalam keadaan normal yang otot pertuturan berfungsi dengan baik. Namun, terjadi kelumpuhan pada hemisfer kanan. B. Produksi tuturan penderita menjadi tidak fasih, tersekat-sekat, sering terhenti dan intonasinya tidak normal. C. Tuturan yang dihasilkan berbentuk telegrafis, yaitu tidak mempunyai morfem, bahasa yang jelas seperti artikel, preposisi, penanda jamak, penanda milik, penanda waktu, dan kata kerja. Semakin tinggi fleksi bahasa yang dimiliki penderita, maka akan semakin jelas gangguan bahasa yang dialaminya. D. Gangguan yang dialami tidak saja dalam aspek tuturan, melainkan pada aspek membaca dan menulis juga. Namun, kemampuan dan keupayaan pemahaman penderita afasia Broca ini umumnya dalam keadaan baik. E. Penderita melakukan pengawasan diri yang tinggi, sangat menyadari kesalahan dan kesulitannya dalam bertutur, tapi hal itu tidak terjadi secara disengaja, sehingga penderita secara psikologi sangat kesal terhadap kesalahannya dalam bertutur. Skeward 1988 mencontohkan tuturan seorang penderita afasia ekspresif dalam artikel yang berjudul Classification of Language Disorder from the Psycholinguistic Point of View. Artikel tersebut berisi tentang tuturan seorang penderita afasia ekspresif yang mencoba menerangkan sebuah gambar yang menggambarkan bagaimana seorang perempuan ketika memberikan bunga kepada gurunya. Berikut adalah contoh dari artikel tersebut. Girl is handing flower to teacher. Pengguguran morfem tata bahasa terjadi dalam kalimat tersebut. Kalimat yang benar seharusnya sebagai berikut. The girl is handing the flower to her teacher. Kalimat yang dituturkan oleh penderita yang hampir putus asa akan terputus-putus, tetapi penderita akan menemukannya kembali. The girl, the little girl is the flower. The girl is rose, the girl is rosing. The woman and the girl was rose. Kalimat di atas adalah nama Rose berubah menjadi bentuk kata kerja. Teori dengan permasalahan sosial. Dalam fenomena sosial yang diangkat, ditampilkan dua mahasiswa yang menderita afasia Broca dan afasia Wernicke. Penderita afasia Broca disebabkan oleh benturan yang menyebabkan kerusakan pada bagian ketiga lingkaran depan hemisfer dominan kiri. Kerusakan ini terjadi pada korteks motorik yang mengawal otot pertuturan sehingga penderita akan kesusahan pada saat berbicara, seperti ucapannya akan terputus-putus atau bahkan tidak jelas sama sekali. Sedangkan afasia Wernicke terjadi karena kerusakannya pada bagian lingkaran suatu hemisfer yang dominan bahasa, biasanya di hemisfer sebelah kiri, yaitu otak yang lebih dominan. Kerusakan yang terjadi berdekatan dengan korteks auditori yang menyebabkan penderitanya kesusahan dalam memahami ujaran, sehingga ujaran penderita akan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan lawan bicaranya.
Agar teman-teman lebih jelas mengenai Wernicke dan Broca, simak video berikut ya. Tentu, keduanya bisa diperbaiki melalui terapi-terapi yang dibimbing oleh seorang profesional. Pun hal itu tidak terlepas dari tingkat kerusakannya. Jika sangat parah, kemungkinan untuk pulih pun sangat kecil. Sebagai pengingat ya, teman-teman harus selalu berhati-hati ketika berjalan, berlari, atau berkendara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.